Pemirsa, penataan pasar di Kota Pahlawan, Surabaya mendapatkan sorotan pakar ekonomi Universitas Airlangga Profesor Dr. Imron Mawardi, SPMSI, dan menyampaikan agar pemerintah kota menegakkan peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 tentang perdagangan dan juga perindustrian, yang di dalamnya mengatur tentang pasar dan agar ekosistem bisnis di Surabaya menjadi sangat baik. Banyak sekali pasar ya, ada 81 pasar kalau perlu catatan di Perseroda pasar. Ya. Pakar Ekonomi Universitas Airlangga Profesor Dr. Imron Mawardi SPMSI mengapresiasi peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 Kota Surabaya tentang perdagangan dan perindustrian yang di dalamnya mengatur pasar. Imron Mawardi menyampaikan Pemkot Surabaya sebagai eksekutif diharapkan agar menegakkan perda tersebut untuk menjaga ekosistem bisnis di Kota Pahlawan. Karena menurutnya, apabila dibiarkan, maka akan berpotensi memunculkan pasar-pasar dadakan. Menurut Imron Mawardi, pasar dadakan memberikan multiplier efek yang banyak, misalnya seperti keruwetan akibat dari pasar retail yang berfungsi sebagai pasar grosir. Sebenarnya ini juga menjadikan tidak efisien ya. Karena kalau strukturnya itu efisien seperti tadi, ada pasar induk, lalu kemudian ada pasar retail, ya kemudian setelah itu tentu adalah nanti itu akan ada misalnya pengecer ya di tingkat bawah, maka kemudian harga itu satu adalah terbentuk di pasar induk, kemudian yang kedua itu menjadi efisien karena harga menjadi efisien karena infrastruktur di pasar untuk plakan ya, pasar grosirnya itu lengkap dan itu menjadi efisien. Nah, sehingga kemudian harganya juga menjadi lebih murah. Nah, dan pada akhirnya sebenarnya konsumen juga akan diuntungkan gitu kan gitu. Harusnya seperti itu. Kemudian yang kedua, adanya harusnya kalau ada pasar induk yang berfungsi dengan baik, kemudian bisa membentuk harga, maka sebenarnya ini juga akan menguntungkan supaya tidak ada harga yang sangat fluktuatif karena bisa diperkirakan ini antara suplainya dan demand-nya itu di sana. Nah, ini yang menurut saya ini sampai saat ini belum bisa diwujudkan seperti itu dan menurut saya ini harus ditata gitu. Imron Mawardi menyampaikan infrastruktur pasar harus dibuat efisien dan bertingkat sesuai dengan peran dan fungsinya mulai dari pasar induk, pasar retail, hingga pengecer. Dengan infrastruktur yang efisien akan berdampak terhadap harga komoditi yang lebih murah dan konsumen lebih diuntungkan. Bahkan bila pasar induk bisa dioptimalkan, tidak akan terjadi lagi harga fluktuatif karena sudah bisa diperkirakan supply dan demand-nya. Menurut saya ya saat ini yang paling penting ya kalau bagi pemerintah ya menegakkan peraturan daerah saja karena menurut saya perdanya itu sudah bagus gitu. Ya cuman belum ditegakkan kan gitu ya. Jadi kalau ini tidak ditegakkan ini juga berpotensi ya untuk memunculkan pasar-pasar dadakan, kemudian juga bisa saja yang sebenarnya bukan pasar induk tapi lalu kemudian berfungsi menjadi pasar induk dan ini kan menjadi tidak bagus buat Surabaya karena ini juga memiliki multiplier efek yang banyak ya, misalnya tentang keruwetan ya, bagaimana pasar retail digunakan untuk bongkar seperti pasar induk misalnya ya pasar grosir kan ini juga menjadikan keruwetan ya di beberapa pasar kita bisa lihat misalnya pasar Keputaran misalnya ya itu kita bisa lihat kalau kita lewat di sana malam-malam itu dan juga bahkan hingga pagi ya seringkali ruwet karena apa sebenarnya ini adalah sebenarnya kategorinya adalah pasar retail ya tetapi dilakukan bongkar muat seperti misalnya grosir di sana nih. Dan ini ya pasar Tanjung Sari itu sebenarnya kan bukan pasar ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya kan itu kan sebenarnya gudang. Nah, kemudian berfungsi sebagai seperti pasar grosir. Nah, ini juga kalau ini dibiarkan kan bisa jadi sebenarnya nanti tuh bisa memunculkan di daerah lain lalu orang membuat membuat seperti ini yang tidak berizin, tidak sesuai dengan peraturan daerah dan dibiarkan saja kan begitu. Ini nggak bagus buat ekosistem bisnis di Surabaya begitu. Meski demikian, Imron Mawardi mengakui untuk menertibkan pasar memang bukan suatu hal yang mudah, perlu ada ketegasan dan keberanian dari Pemkot Surabaya. Salah satu contoh, pasar Tanjung Sari yang seharusnya area pergudangan, namun difungsikan seperti pasar grosir.